Saya benar-benar tidak tahu akan berkata apa tentang kasus yang akan saya buka hari ini. Karena tersangkanya adalah orang yang seharusnya menjadi superhero untuk menyelamatkan anak-anak. Karena profesinya adalah dokter spesialis anak. Dan ternyata, di balik profesi yang dianggap oleh banyak orang tua, dia adalah superhero untuk menyelamatkan dan membantu anak-anak mereka. Ternyata profesinya itu hanya digunakan sebagai dalih untuk mendekati anak-anak remaja. Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Walo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, misteri, horor, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Eugenio Chipkevich lahir pada tahun 1954 di Republik Sosialis Soviet Ukraina, yang pada saat itu milik Uni Soviet. Orang tuanya yang kala itu sedang melawan rezim Soviet melarikan diri dari negara itu ke Brasil, dan keluarga Eugenio kemudian dinaturalisasi menjadi orang Brasil. Ia lulus pada tahun 1978 dari Fakultas Kedokteran Universitas Sao Paulo atau USP. Setelah dia lulus, dia menjadi kepala layanan remaja di rumah sakit anak yang bernama Darcy Vargas di kota Sao Paulo. Dan dia juga menjadi anggota Asosiasi Anak Remaja di Amerika Serikat. Bahkan Eugenio disebut dalam peringkat 2000 ilmuwan terpenting pada abad ke-20 yang berhak atas entry dalam publikasi terhormat Who is Who in Science and Engineering. Eugenio menjadi orang pertama yang memperkenalkan spesialisasi medis yang dikenal sebagai hepatiatria, yaitu pengobatan remaja dan masalah yang terjadi pada anak remaja. Pada saat kejahatan itu ditemukan, dia adalah seorang profesional yang sangat dihormati di bidang medis dan akademik. Buku-bukunya juga telah diadopsi oleh beberapa universitas. Sebelum ditangkap, dia akan segera merilis buku lain yang berjudul Adolescency: The Secrets That Your Children Don't Tell, yang akan dia presentasikan di Biennale do Livro pada bulan April. Publikasi buku tersebut kemudian ditangguhkan oleh pemerintah ketika mengetahui fakta-fakta yang mengarah kepadanya. Ia kemudian dituntut dan dihukum, juga catatan medisnya dicabut oleh pemerintah. Kliniknya yang berada di tengah kota Sao Paulo, yang bernama Instituto Paulista da Adolescência, klinik tersebut sangat terkenal hingga tercatat ada sekitar 2.000 klien. Mereka, para orang tua, rela merogoh uang dari kantong mereka untuk membayar biaya di atas rata-rata untuk anak mereka diperiksa oleh dokter yang bereputasi baik dan juga terkenal di negara Brasil. Namun mereka tidak menyangka jika mereka membayar dan mengantarkan buah hatinya kepada orang yang akan menghancurkan masa depan juga mental anak-anak mereka. Pada tahun 2002, seorang teknisi perusahaan telepon yang sedang melakukan perbaikan saluran telepon di jalan, pekerja teknisi ini dengan seorang temannya terkejut melihat kantong sampah besar yang berbentuk persegi di sebelah tiang listrik di dekat tempat sampah. Setelah mereka memeriksa isinya, mereka menemukan beberapa kaset video dalam format camcorder genggam. Dia kemudian memutuskan untuk membawa kantong hitam tersebut untuk dia cari tahu mana yang berkualitas sehingga dia bisa menontonnya. Di dalam kantong hitam itu terdapat 35 kaset, dan ketika dia mulai menontonnya, orang itu sangat terkejut dengan isi dari rekaman kaset tersebut, di mana dia melihat seorang pria yang sedang menganiaya anak-anak remaja di sebuah ruangan klinik yang hanya terlihat pasien dan dokter.
Pada hari berikutnya, teknisi telepon ini memutuskan untuk mengirim 2 kaset ke stasiun TV ternama yaitu Haji Globo dan SBT dan sisanya dibawa ke kantor polisi. Setelah diteliti dalam kaset-kaset tersebut, terdapat lebih dari 15 jam rekaman. Namun hanya sebagian kecil ditayangkan oleh polisi karena kaset tersebut mengandung adegan seksual yang dilakukan terhadap sekitar 40 korban dan semuanya adalah anak laki-laki yang berusia antara 8 hingga 17 tahun. Modus operandinya adalah dokter itu meminta kepada para orang tua agar menunggu di ruang tunggu selama dia bersama pasien, dengan alasan agar dia bisa berbicara lebih leluasa dan menganalisis kasus dari pasien. Setelah pasien masuk ke ruangannya, lalu dia membius pasien tersebut dengan dalih memberi mereka vaksin, lalu melucuti pakaian mereka dan meletakkan tubuhnya di atas tandu. Saat mereka tidak sadar atau setengah sadar, Eugenio membelai mereka, menciumi tubuh pasien, dan memanipulasi alat kelamin mereka. Pada malam tanggal 20 Maret tahun 2002, gambar seorang dokter yang melakukan pelecehan seksual terhadap pasiennya ditayangkan di sebuah program yang bernama Programa do Rocinho di SBT. Saat itu identitas dokter tersebut masih belum diketahui. Namun ibu dari salah satu pasien yang menonton acara tersebut mengenali siapa dokter tersebut dan pada malam yang sama ibu pasien tersebut langsung mengajukan pengaduannya ke polisi dengan mengatakan, "Saya yakin pasti anak saya dibius karena urat kelaminnya sudah sangat berubah. Dan saat anak saya dipanggil ke ruangan dokter itu, dan dia menyuruh saya untuk menunggu di ruang tunggu. Baru setelah selesai setiap konsultasi yang berlangsung sekitar 1,5 jam, barulah dokter itu menyuruh saya masuk ke ruangannya." Bukan hanya itu saja, menurut ibu dari beberapa korban, anak-anak mereka pada mengeluh bahwa mereka tidak mau kembali lagi meneruskan konsultasi mereka ke klinik Eugenio. Karena sebagian dari pasien tahu apa yang sebenarnya dokter Eugenio lakukan kepadanya. Sampai beberapa pasien mengakui hal yang sama, yaitu merasakan jenggot si dokter di wajah mereka, juga di daerah alat kelamin mereka. Ciuman dokter pada tubuh mereka pun dirasakan oleh para pasien. Tetapi saat anak-anak itu bercerita kepada orang tuanya dan orang tua si pasien yang mencoba mengkonfirmasi kepada dokternya, Eugenio mengatakan bahwa anaknya sedang di bawah pengaruh suntikan yang diberikan. Tetapi sayang, orang tua mereka kurang menanggapi keluhan anak mereka. Setelah wajah dan juga tempat klinik tersebut masuk di TV nasional, barulah para orang tua tersadar bahwa anak mereka tidak berbohong atau berhalusinasi. Banyak pasien yang mendapat trauma berat atas apa yang mereka alami, karena pertama, orang tuanya tidak percaya atas apa yang dia ceritakan. Kedua, perasaan dan trauma itu mereka pendam sendiri dan orang tuanya masih membawanya ke tempat yang sama. Nasib para pasien ini ibarat sudah terluka disiram dengan air garam. Sehari setelah gambar-gambar itu dirilis, penjahat itu ditangkap di rumahnya dan polisi juga mulai bekerja mengidentifikasi para korban lainnya. Karena kasus tersebut dengan cepat mendapat liputan media yang luas, polisi menyita komputer untuk menentukan apakah Dr. Eugenio Chipkevich menyebarkan video-video pornografi tersebut melalui internet. Tetapi setelah dilakukan pemeriksaan yang panjang terhadap komputer tersebut, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Eugenio menyebarkan video-video tersebut melalui internet. Meskipun foto anak telanjang ditemukan di dalam mobilnya. Polisi saat memeriksa rumah Eugenio dan tempat kliniknya, tempat tersebut sudah mengalami sedikit perubahan. Ruangannya sudah tidak seperti yang ada di dalam video.
Tetapi furniturnya masih sama, hanya dipindahkan tempatnya. Dan angle dari mana dokter ini mengambil gambar dan juga video para pasiennya pun sudah dirubah keadaannya. Karena terlihat angle dari video kebanyakan diambil dari tempat yang sama. Prosesnya berlangsung cepat dan sudah selesai secara definitif pada tahun 2004. Ketika dokter itu divonis pertama kali dengan total hukuman selama 128 tahun penjara dalam rezim tertutup. Ditambah denda untuk kejahatan penyerangan tidak senonoh dengan dugaan kekerasan karena mereka adalah korban yang tidak berdaya. Hukumannya itu diperparah oleh fakta bahwa dia menggunakan posisinya sebagai dokter untuk melakukan kejahatan. Selanjutnya, pengadilan kehakiman mengurangi hukumannya menjadi 114 tahun penjara, masih dalam rezim tertutup. Dokter tersebut telah menjalani hukumannya di sebuah penjara di kota Sorocaba, di mana kebanyakan para narapidana yang ada di sana adalah pedofilia dan pemerkosa. Pada tahun 2010, penjahat ini mencoba beberapa kali untuk mengajukan ke pengadilan agar melanjutkan hukumannya ke rezim semi terbuka. Tetapi pengadilan telah menolak permintaan tersebut. Dalam salah satu permintaan baru-baru ini, Hakim Ricardo Cardoso de Mello Tucunduva dari pengadilan Sao Paulo menyatakan bahwa terpidana tidak akan meninggalkan penjara rezim tertutup dalam waktu yang dekat. Karena menurut hakim, surat pengajuan dari terdakwa untuk masa depannya dinyatakan tidak jelas dan ada unsur-unsur yang tidak merekomendasikan manfaat yang diklaim oleh terdakwa. Karena mantan dokter anak ini mengatakan dalam surat permohonannya ke pengadilan agar memberinya fasilitas untuk bersosialisasi kembali dengan masyarakat, yang dimana bahwa masyarakat tidak akan begitu saja menerima dirinya jika dia kembali ke sosial dalam waktu yang cukup lama, dengan dirinya sebagai seorang yang memiliki jejak kriminal berat. Pada tahun 2018, 10 tahun setelah hukumannya, acara dalam stasiun TV yang bernama Domingo Espectacular merilis laporan khusus tentang apa yang disebutnya salah satu skandal pedofilia terbesar di Brasil. Saluran khusus Anatomia do Crime pada Agustus tahun 2021 kemarin menganggapnya sebagai salah satu kasus pedofilia terburuk di Brasil. Psikiater yang bernama Dina Ackerman mengatakan kepada saluran tersebut dalam episodenya bahwa dokter tersebut menggunakan keterampilan profesionalnya dan juga kecerdasannya secara eksklusif untuk memuaskan hasrat seksual yang menyimpang, yaitu penyimpangan seksual pedofilia. Majalah Veja juga melaporkan pada tanggal 24 Februari tahun 2002 lalu bahwa menurut tes yang dilakukan kepada Eugenio, dia masih memiliki fantasi masa kanak-kanak. Dan cara berpikir Eugenio pun, dia masih menunjukkan ketidakdewasaannya secara psikologis, menghadirkan kesulitan dalam menghadapi kecemasan, frustasi, dan dalam memahami perilaku manusia. Maka dinyatakan dengan pasti Eugenio akan melanjutkan sisa hidupnya di belakang jeruji besi. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.